Yang Mulia Bante, Yang Widya Tera, Bapak Ibu Pasaka Upasika, mari pada kesempatan malam hari ini kita mendengarkan dharma dan meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Pada Yang Mulia Bante, waktu dan tempat kami silakan. Selamat malam, namo Sanghyang Budaya. Apresiasi untuk kita semua. Hujan-hujan masih semangat melihara. Hari ini kita akan berbagi tentang meditasi. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar kata meditasi, bahkan sering ikut program atau retret ataupun meditasi secara otodidak di rumah maupun di wihara. Meditasi bukanlah hal asing bagi umat Buddha, tetapi pada perkembangannya justru meditasi lebih berkembang di luar lingkup umat Buddha. Kenapa? Karena orang menjadi penasaran dengan meditasi Buddhis. Tetapi sebaliknya, Buddhis menganggap meditasi hal yang membosankan. Mungkin sudah terbiasa, dan mendengar kata-kata meditasi itu tidak menarik. Memang orang yang mencapai nibbana itu hanya sedikit. Tetapi ada niat yang baik, ada kemauan, ada usul maupun rencana untuk mengadakan program-program, itu merupakan satu kebanggaan bagi umat Buddha. Apalagi sudah rutin Romo Ari tiap tahun datang keliling ke Sumatera Selatan khususnya. Tentu hal ini menjadi suatu kebiasaan. Dan juga kalau saya melihat di grup itu sering mengadakan kegiatan juga, terutama wihara Padmasari ini dengan dibimbing Pak Yang kalau tidak salah. Maka umat Buddha yang ada di Lahat itu sudah tidak asing, tetapi tidak masalah karena setiap orang mempunyai metode, cara, sistem yang berbeda. Maka tidak ada salahnya kita mendengarkan kembali, membuka lembaran baru dengan gelas kosong. Gelasnya harus kosong ya. Kalau gelasnya sudah penuh, maka tidak bisa diisi lagi. Kalau gelas kosong bisa diisi lagi dengan hal-hal yang baru lagi. Meditasi adalah mengamati batin. Batin seperti dalang yang mengamati wayang-wayang yang bergerak. Kemana wayang itu pergi? Misalnya Bima dan Arjuna. Kemana Bima dan Arjuna pergi? Misalnya berperang, misalnya pergi berkelana, misalnya pergi mencari Kunti dan lain sebagainya. Di situ dalam mengamati kemana perginya Arjuna dan Bima, ya, dan wayang-wayang lainnya. Jadi tugas kita dalam mengamati pergerakan dan tidak bereaksi terhadap apapun, cukup melihat, mengamati, dan tahu apa yang sedang terjadi. Maka ketika kita sedang melakukan sesuatu, fokus, sadari, amati. Nah, disitulah letak kunci meditasi, baik itu samatha maupun vipassana. Ketika kita fokus mengamati dengan penuh perhatian, maka di situ muncul kesadaran.
di mana dibutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan mengamati pikiran-pikiran yang muncul. Karena apa? Karena ketika batin lemah, tidak mampu atau kurangnya kesadaran, maka di situ loba, dosa dan moha akan berkembang dengan cepat, akan berkembang dengan pesat. Maka kita butuh pengamatan yang maksimal, serius, dan butuh motivasi yang jelas. Apa tujuan kita datang? Apa tujuan kita melakukan meditasi? Maka butuh semangat, ya, kebulatan tekad atau aditana. Ya, kita butuh semangat. Aditana kita untuk melakukan meditasi itu apa? Tekad kita bahwa saya harus bisa, saya harus misalnya mencapai ketenangan, ya, dalam meditasi ini. Atau dalam kehidupan ini saya ingin mencapai arahan. Tekad saya sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, menjadi seorang arahan. Itu satu aspirasi atau satu tekad aditana yang mulia sebagai seorang Buddhis. Maka untuk mewujudkan aspirasi itu bukan hanya dengan iming-iming, cita-cita atau angan-angan saja, namun perlu diwujudkan dengan latihan, dengan praktek. Melalui praktek maka kita akan menembus hal-hal yang kita inginkan. Tapi kalau kita hanya berangan-angan saja, hanya bercita-cita saja, sampai kapanpun kita tidak akan mencapai aditana tersebut, hal-hal yang kita inginkan. Maka untuk mewujudkan itu, seorang Pangeran Siddhartha melepaskan seragam pangerannya, meninggalkan mahkotanya, menuju ke hutan dan menjadi seorang pertapa. Bahkan istri cantik, harta duniawi, anak yang ganteng, orang tua yang menyayanginya, semua ditinggalkan. Bahkan beliau diprediksi menjadi raja di raja selanjutnya, tetapi beliau tidak memerlukan embel-embel tersebut. Dan beliau bertekad penuh setelah melihat 4 peristiwa itu, masuk menuju hutan dan berusaha mencari obat atau formula untuk melenyapkan duka. Maka itu dari hal tersebut kita bisa mencontoh seorang pangeran saja yang dipenuhi dengan harta duniawi mau meninggalkan embel-embel tersebut. Nah, kenapa kita sebagai siswa beliau, sebagai murid beliau yang sudah tahu ajarannya, yang sudah mengenal, yang sudah paham, tidak mau menggunakan kesempatan terlahir sebagai manusia untuk belajar dan praktek? Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus untuk melatih, untuk belajar dan praktek, baik itu samatha dan vipassana. Ada banyak hal yang diajarkan oleh guru-guru meditasi. Yang pertama yaitu samatha. Samatha bawana khususnya berkembang di India bahkan sebelum era Buddha Sakyamuni. Ya, dibuktikan oleh pertapa-pertapa yang waktu itu sudah muncul seperti pertapa Asita, Alara Kalama, Udaka Ramaputa. Semua ini adalah pertapa-pertapa handal dan top pada eranya. Maka ketika pertapa Asita melihat Pangeran Siddhartha dari kejauhan di atas gunung Himalaya, beliau tahu bahwa calon Buddha telah lahir, seorang manusia agung telah lahir. Maka dengan kemampuan magicnya, beliau mengunjungi Pangeran Siddhartha, menangis terharu dan tertawa melihat kehadiran bayi Siddhartha. Menangis karena beliau tahu
bahwa nanti setelah mencapai kebudaan beliau tidak bisa lagi bertemu atau mendengarkan ajaran beliau. Tertawa karena beliau mempunyai kesempatan bertemu dengan calon Buddha, ya, karena melihat tanda-tanda manusia agung yang terdapat pada tubuh jasmani bayi Siddhartha tersebut. Maka itu begitu juga dengan Alarakalama dan Udakkaramaputra, di mana beliau berdua ini merupakan ahli meditasi. Pada awal perjalanan pertapa Gautama mencari guru-guru terkenal, yaitu Udakkaramaputra dan Alarakalama. Beliau berguru kepada beliau berdua, tetapi setelah memperoleh semua pengetahuan dan wawasan yang dimiliki kedua guru tersebut, beliau tidak menemukan apa yang ingin dicarinya, apa yang diinginkan. Akhirnya beliau masuk kembali ke hutan untuk menemukan sesuatu agar lepas dari lahir dan mati, kelahiran dan kematian, dan menghapus duka. Maka akhirnya beliau menemukan sebuah formulasi yang disebut dengan Vipassana Bhavana. Melalui Vipassana Bhavana inilah seseorang bisa menembus 4 kesunyataan mulia, mencapai arahat, bebas dari loba, dosa dan moha, dan mencapai tataran kebudaan, baik itu Samak Sambuddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha. Maka itu ada guru-guru meditasi yang mengajarkan teori samatha, ada guru-guru meditasi yang mengajarkan teori vipassana, ada juga guru yang mengajarkan kedua-duanya. Maka kita tidak perlu bingung masuk melalui samatha atau melalui vipassana bhavana, ya. Karena setiap guru mempunyai metode yang berbeda-beda. Maka pada hari ini yang perlu kita tahu adalah bagaimana melihat batin. Batin mengamati objek-objek yang muncul baik melalui pikiran, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Pikiran diibaratkan seperti monkey, ya. Bahkan Nyingyo Rinpoche mengatakan monkey mind, ya. Monkey mind itu artinya pikiran seperti monyet, ya. Lompat ke sana dan lompat kemari, ya. Kalau Bapak Ibu lihat film Sun Gokong, Sun Gokong itu nggak bisa diem, ya. Lompat sana, lompat sini, diatur, dibicarakan, tidak bisa diem, ya. Maka gurunya menggunakan mantra, baru dia diam. Begitu juga dalam meditasi, yang perlu kita lakukan adalah pengamatan, mengamati dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebijaksanaan, mengamati ketika pikiran-pikiran tersebut muncul, ya. Proses objek muncul, berlangsung, dan padam. Maka ketika dia muncul, ketika kita amati lalu berlangsung padam, dia akan muncul lagi yang baru, muncul lagi, dan terus seperti itu. Selama kita masih memiliki pikiran, perasaan, pencerapan, dan kesadaran, maka pikiran-pikiran tersebut akan senantiasa muncul dan padam. Maka batin tugasnya hanyalah mengamati ketika pikiran-pikiran tersebut muncul. Ketika kita amati, maka dia akan muncul, berlangsung, dan padam. Terus seperti itu. Amati terus, sadari, dan dengan penuh kebijaksanaan, ya. Lalu melalui telinga kita mendengar suara-suara, ya. Misalnya sekarang suara orang sedang sholat di masjid, suara rintik-rintik hujan, suara AC, nyamuk, dan lain sebagainya. Cukup amati, sadari suara yang muncul melalui pintu telinga. Lalu melalui mata, kita melihat objek
Misalnya di depan ada objek menyenangkan seperti Buddha, ada Buddha Rupang, ada Rupang Kuan Yin, ada Rupang Bodhisattva lainnya. Kita senang melihat objek tersebut tersenyum. Nah, berarti kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, suka. Tetapi suka itu pun tidak bertahan lama, karena kita mengenal hukum perubahan atau anicca. Suka dan duka yang kita alami pun tidak akan berlangsung lama. Semuanya akan mengalami proses perubahan. Maka kita tidak perlu larut dalam suka maupun duka, kebahagiaan maupun penderitaan, karena semuanya tidak akan berlangsung dengan kekal. Semuanya akan mengalami perubahan. Kemudian melalui hidung kita mencium bau, baik itu bau yang enak dan bau yang tidak enak. Cukup kita tahu, amati saja. Ini bau yang enak dan bau yang tidak enak. Lalu melalui kulit kita merasakan sentuhan udara panas, dingin, sejuk. Cukup kita tahu udara panas, dingin, sejuk. Melalui keenam pintu ini atau salayatana, kita mengamati objek-objek yang muncul. Sadari melalui pintu-pintu ini, maka banyak objek yang bisa kita amati melalui keenam pintu indriya ini atau salayatana, sehingga batin mengamati secara bertahap, satu demi satu, mana objek yang paling dominan muncul. Ya, misalnya suara, ya amati saja suara. Muncul lagi pikiran, cukup amati pikiran. Muncul lagi bau, cukup amati saja bau yang muncul. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu menanggapi, ya, cukup tahu saja. Tidak perlu menanyakan, tidak perlu mengkoreksi, ya. Misalnya dulu ketika kami di Swimming Center, kita lagi duduk tenang, tahu-tahu ada yang bertanya, kentut. Kita tidak usah marah, tidak usah emosi. Mungkin budaya kita di timur itu kentut tidak sopan, tapi bagi budaya lain kentut itu hal yang biasa saja. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Ada lagi yang lagi duduk enak, mungkin lambungnya sedang bermasalah, ya? Mungkin dia ada sakit mah atau lambungnya sedang ada problem. Jadi kita tidak perlu menanggapi, cukup tahu saja, ya? Maka saya jawab mengatakan, mungkin dia ada masalah, kamu tidak perlu marah, karena itu nature. Tahu artinya? Alami. Semua berlangsung alami. Mau kentut, mau aku, mau dia bau, mau dia apapun kondisi yang dialami orang lain, kita tidak perlu bereaksi. Cukup amati batin kita masing-masing. Ya? Jadi tugas kita adalah mengamati batin kita sendiri, bukan orang lain. Ya? Urusan luar, urusan orang lain itu tugasnya dia masing-masing, eksternal. Maka kita mengamati internal kita masing-masing. Sehingga disitulah beratnya sebagai umat Buddha. Umat Buddha tugasnya adalah mengalahkan dirinya sendiri atau egonya pribadi. Ya? Bukan musuh terbesar kita, bukanlah orang lain. Mengalahkan orang lain itu sangat mudah, tapi mengalahkan diri sendiri itu yang paling sulit. Maka tugas umat Buddha adalah mengamati batinnya masing-masing melalui meditasi, baik itu samatha dan vipassana. Maka kebahagiaan akan kita raih baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ya, saya pikir itu pengantar meditasi dari saya. Semoga bermanfaat.